Meong. Meong. Subscribe dong. Halo semua, saya Roy. Saya akan membahas tentang langkah dan peran pemerintah dalam masa COVID-19. Langkah dan peran pemerintah dalam masa COVID-19. Pandemi COVID-19 diyakini menekan perekonomian global. Untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta sektor usaha di dalam negeri, pemerintah mengeluarkan serangkaian stimulus fiskal dan non-fiskal. Di sektor fiskal, pemerintah melakukan pembebasan sementara pajak penghasilan baik untuk pajak penghasilan pekerja maupun pajak penghasilan bagi korporasi. Pemerintah juga memberikan relaksasi restitusi pajak pertambahan nilai. Relaksasi PPN ini dipercepat mulai April hingga September dengan proyeksi nilai restitusi mencapai 1,97 triliun rupiah. Pembebasan pajak penghasilan atau PPh ini nantinya akan berlaku bagi 19 sektor manufaktur, mulai dari industri bahan kimia, otomotif, makanan dan minuman, hingga industri tekstil. Di sektor keuangan, pemerintah memberlakukan kebijakan untuk mempermudah industri mendapatkan pembiayaan. Khusus untuk sektor pariwisata, kemudahan pembiayaan hanya untuk platform pinjaman hingga maksimal 10 miliar rupiah. Selain kebijakan di sektor fiskal, pemerintah juga merumuskan aturan terkait penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan untuk kegiatan ekspor dan impor. Pemerintah juga mendorong percepatan proses ekspor dan impor dengan harapan dapat menjaga geliat sektor industri dan ekonomi di dalam negeri. Pemerintah juga menambah anggaran penanganan COVID-19 sebesar 405,1 triliun dalam APBN. Tidak hanya suntikan belanja di bidang kesehatan, dana ekstra dilakukan untuk 3 hal lainnya. Program pemulihan ekonomi nasional justru mencadangkan anggaran terbesar, yaitu sebanyak 150 triliun rupiah. Disusul oleh jaring pengamanan sosial dan juga bidang kesehatan, hingga insentif perpanjangan dan stimulus kredit usaha rakyat. Jaringan pengaman sosial disiapkan mengingat aktivitas ekonomi terpukul di tengah pembatasan sosial. Bantuan sosial akan diterima hingga 10 juta keluarga melalui program Keluarga Harapan, 20 juta penerima melalui kartu sembako, dan juga 5,6 juta melalui kartu prakerja. Pemerintah juga mencadangkan dana sebanyak 25 triliun rupiah untuk kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah juga membebaskan pembayaran tarif listrik bagi 24 juta pengguna listrik yang memiliki 450 volt ampere dan juga 7 juta pelanggan yang memiliki 900 volt ampere bersubsidi hanya perlu membayar 50% tagihan. Kebijakan ini berlangsung selama 3 bulan. Guyuran stimulus ekonomi bakal membuat belanja negara membengkak. Konsekuensinya, defisit APBN akan sangat melebar.